Masih di jalur yang sama tentang cerita mistis, cerita misteri, tentang cerita horor. Walaupun tidak begitu horor, tonton saja sampai selesai. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menceritakan lagi seorang pasangan yang dimana dia mencari kekayaan dengan jalan yang biasa bisa dikatakan sesat. Dari kemarin ini pembahasannya tentang pesugihan, karena masih banyak orang-orang yang mencari kekayaan dengan jalur-jalur yang tidak wajar. Jadi untuk malam hari ini judulnya adalah Tumbal. Kematian anakku bertambah besar penghasilanku. Sangat gimana sih ya, udah nggak bisa dibiarin sebenarnya kalau udah kayak gini ya. Sebelum kita lebih jauh lagi pembicaraannya, sambil kita melanjutkan, bagi kalian yang belum support channel ini, silahkan ditekan dulu tombol like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal notifikasi dari saya, karena akan ada setiap hari jam 12 siang channel ini mengupload jam 12 siang. Jadi kedua pasangan ini mencari kekayaan dengan tumbal. Anakku itu tumbal yang terakhir. Jadi sebelum anaknya mati itu sudah ada tumbal-tumbal yang lain, seperti ayam hitam, bisa dikatakan ayam apa itu namanya, cemani, ayam cemani, terus yang lain sebagainya, seperti ritual-ritual yang harus dilakukan. Dan ketika nanti anak kamu itu akan menjadi tumbal yang terakhir. Pertama sih tidak mau mengundurkan diri, mau mencari kekayaan seperti itu, mengundurkan diri kalau syaratnya itu anaknya harus mati. Ya buat apa? Kan saya ingin kaya karena ingin membahagiakan istri dan anak saya. Kok anak saya malah mati? Karena anak saya itu selalu diejek di sekolah gitu. Tetapi karena dirinya itu sudah dirasuki oleh setan ya udah mau saja. Ya benar, seling waktu ada 1 bulan dia melanjutkan ritual-ritualnya terus menerus, dari mulai ayam cemani dan lain sebagainya, ritual-ritual yang harus dilakukan sampai ke anaknya yang mati. Ketika anaknya mati itu usahanya lancar, hartanya semakin menumpuk, begitu terus menerus. Kecurigaan warga pun semakin hari semakin melonjak, karena yang tadinya biasa-biasa saja kok sekarang bisa melebihi dari yang luar biasa. Kan sudah jelas lah ya, begitu. Kalau instan pasti ya nggak akan lama, saya jamin nggak akan lama kalau instan. Sekarang ibaratkan saja kalian masak makanan masak makanan dari nasi sampai ke sayurnya, kan ada proses yang begitu panjang, dari mulai menyalakan api sampai mematikan api, kan itu sangat panjang. Juga harus masak sayur dulu, kalau nasi doang kan ya gimana ya, kurang enak. Nggak cuma nasi, jadi ada yang lain yang harus dimasak. Nah itu kalau instan kan beda, cuma kita nyalakan api, matikan api, beres, tinggal makan. Itu namanya instan, kan nggak lama. Terus hasilnya pun berbeda sama yang non instan. Hasil kalau masak itu nasinya bisa, kalau nasi
itu kenyangnya itu lebih lama, 2 kali 24 jam. Tapi kalau mie instan cuma ditinggal ngerokok saja sudah lapar lagi kan, ya sia-sia berjuang. Ya mending kita mulai dari nol saja, usaha yang benar. Buktinya kedua pasangan ini berakhir tragis, diusir dari warga, terus hartanya hilang satu persatu, 2/2, 3/3, sampai habis rata tanah. Terus diusir dari rumah, diasingkan dari pedesaan, kan rugi dunia akhirat. Itu yang dialami. Udah anaknya mati, nggak kaya, istrinya juga meninggalkannya, terus diusir juga dari daerah itu, kan sayang. Mending kita sedikit-sedikit walaupun ya mengumpulkannya agak lama, intinya kan halal. Kalau halal insya Allah berkah ya bertambah terus, daripada langsung banyak. Begini loh, kehidupan kita jelaskan dulu. Kebutuhan sebenarnya tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin. Sebenarnya semuanya itu sama. Cuma kita menanggapinya itu bagaimana. Sebenarnya cuma kebutuhan yang membedakan kita kaya atau tidaknya. Semuanya sebenarnya orang sama. Orang kaya, orang miskin, semuanya sama, nggak ada bedanya. Sekarang kita lihat lurah. Lurah kan pastinya kenalannya lebih banyak. Satu kecamatan kan pastinya kalau lurah itu kenal. Berarti kalau lurah terkenal, kalau ada job pernikahan begitu, pasti kan diundang ke sana ke sini. Ya satu warga pasti undang semua. Kalau ada acara di sini, ada kondangan, ya lurah harus diundang. Di sini ada ini harus diundang. Berbeda dengan kita yang bukan lurah, kan undangan lebih sedikit, kenalan lebih sedikit. Kalau lurah kan kenalan lebih banyak. Kalau naik ke atas lagi DPR, gubernur. Kalau gubernur penghasilnya lebih besar karena kebutuhannya juga lebih besar. Pergi ke sana ke sini kan pakai uang sendiri. Kondangan, nyumbang itu kan harus pakai uang pribadi, bukan uang negara. Jadi kan pengeluaran lebih banyak, penghasilan juga harus lebih banyak. Kita yang petani ya cuma butuh makan, minum, ngopi, ngerokok, ya sudah, paling beli pupuk, beli baju ya kan nggak setiap hari, ya udah segitu kebutuhannya. Jadi udah nggak bisa di apa ya itu namanya ya, sama lah sebenarnya, sama. Nggak ada orang kaya, nggak ada orang miskin, itu semuanya sama. Juga di hadapan Allah semuanya sama, nggak ada yang nggak diberikan. Jadi manusia kok membeda-bedakan, ya berarti itu rasa imannya itu kurang. Jadinya seperti pasangan kedua itu, jadi mencari kekayaan seperti itu sampai anaknya meninggal itu direlakan saja, yang penting saya kaya raya. Jangan seperti itu. Kita jadi orang yang lurus aja lah, yang benar, jangan ngaco seperti itu, nggak baik. Kamu akan menyesal di akhir, kan udah jelas. Tidak ada penyesalan di awal, tapi di akhir pasti banyak penyesalan. Inti kesimpulan dari video ini adalah seorang pasangan itu diusir dari desa itu karena meresahkan masyarakat, juga merugikan orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.